Hai guys, selamat datang di channelku ya, Peter Sahabat Kamu. Sahabatnya orang-orang yang suka alam dan suka berpetualang. Kali ini guys, aku akan berpetualang di Kabupaten Purworejo dan akan mengeksplor pantainya. Salah satu yang menarik adalah Pantai Dewa Ruci atau Pantai Jatimalang. Ketika aku memasuki area pantai guys, maka aku menemukan sebuah ikonik yang menjadi ikonik baru di Kabupaten Purworejo ini. Dan ini pun yang akan aku explore dan aku ceritakan bagaimanakah kisah yang sebenarnya guys. Selamat datang di Pantai Dewa Ruci atau Pantai Jatimalang, Kabupaten Purworejo guys. Suasana sejuk dan angin yang sepoi-sepoi menyambut kedatanganku untuk melihat bagaimanakah patung dari Dewa Ruci ini guys. Secara khusus aku apresiasi guys kepada Nyoman Alif, seorang seniman dari Muntilan yang berdarah Bali yang menghasilkan mahakarya yang indah sekali ini guys. Patung dengan tinggi 6 meter ini dibangun pada tahun 2018, tepat berada di bibir pantai Jatimalang yang berdiri dengan megah. Patung Dewa Ruci ini sendiri guys menelan biaya 5 miliar dengan keseluruhan yang ada di taman ini. Cerita Dewa Ruci mengajarkan kepada kita bahwa semua pencarian, semua apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia bila tidak mengajarkan kepada hal yang kekal. Dan saat inilah aku akan bercerita tentang bagaimana kisah sebenarnya kisah Dewa Ruci yang diambil dari kisah pewayangan berikut ini. Mengapa pantai ini disebut dengan Dewa Ruci dan dulunya adalah Jatimalang. Dewa Ruci sendiri menceritakan sebuah pahlawan guys pada zaman itu berawal dari sejarahnya Bima itu memiliki guru yang namanya Pendeta Durna ya. Nah, Pendeta Durna ini sebenarnya memiliki sifat yang jelek karena memiliki ambisi untuk sesuatu hal yang tidak bermutu. Salah satu cerita adalah pada saat itu Pendeta Durna ini itu memiliki murid yang namanya adalah Bima. Nah, Bima ini diperintahkan oleh guru Durna untuk mencari air kehidupan. Salah satu air kehidupan itu ada di Laut Selatan. Nah, ceritanya bahwa akhirnya Bima berangkat karena memang Bima ini adalah tokoh yang sangat kuat sekali. Nah, akhirnya Bima ini datang dan pada saat dia masuk ke laut ya, lautnya itu dibelah dan masuk ada di dasar laut. Nah, ketika ada di dasar laut itu dia berperang dengan naga laut gitu. Dan dari naga laut itu akhirnya Bima menang. Kenapa? Karena Bima itu memiliki kuku ya, namanya kuku Bima itu, dan dia ditancapkan di naga itu dan akhirnya naga itu mati. Setelah itu beberapa waktu kemudian di tempat yang sama Bima itu jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan dia ketemu dengan sebuah makhluk yang kecil, tetapi makhluk ini wajahnya sama dengan dia, sama dengan Bima gitu. Bima juga merasa lucu atau mungkin merasa aneh, ada bayangan dia tapi kecil seperti itu. Nah, ketika bayangan dia itu kecil, ada seseorang tokoh yang kecil gitu dan dia senyum-senyum, tetapi si kecil ini gitu ya akhirnya bilang kepada Bima bahwa apapun yang sedang kamu cari sebenarnya itu adalah sebuah hal yang fatamorgana, tidak pernah ada seperti itu. Kalau kamu tidak percaya, kamu masuklah di dalam telingaku ya. Dan orang yang bilangin Bima yang cerminan Bima itu tadi yang disebut dengan Dewa Ruci. Artinya Dewa Ruci itu adalah dewa yang kecil seperti itu. Dan akhirnya apa yang dilakukan Bima? Bima akhirnya masuk ke telinganya Dewa Ruci ini. Ketika masuk ke telinga itu ternyata sebuah area yang luas, tidak pernah ada batasnya. Dari situlah si Bima mendapatkan pewahyuan bahwa kehidupan kita itu tidak pernah ada batasnya. Apapun yang dicari itu tidak akan pernah bisa memuaskan. Air kehidupan yang dia cari itu ternyata hanya tipu muslihat dari guru Durna. Ya, dari situlah akhirnya Bima mendapatkan mendapatkan kekuatan, hikmat, motivasi dan wejangan ya dari
Dewa Ruci ini sendiri ya, dewa pantulan dari Bima itu sendiri ya. Jadi itulah guys kenapa Dewa Ruci itu terkenal sekali dengan laut ya. Kalau kita pernah lihat Aquaman lah, di tanah Jawa ini punya cerita yang namanya Dewa Ruci, yaitu dewa yang berada di laut ya. Begitu guys cerita tentang Dewa Ruci ya. Oke, selamat sore. Mengejar semua yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan. Pikirkanlah tentang kehidupan yang kekal. Terima kasih dan sampai jumpa.